Pagi sakit, sore meninggal. Bukan cuma meninggal bro, lu bakalan dijemput oleh bayangan diri lu sendiri, bayangan yang lagi senyum. Gila bro, ini kisah horor yang gak masuk akal. Halo bro, kembali lagi sama gua. Kali ini kita nggak ngebahas masalah sejarah biasa bro. Kali ini itu kita bakalan bedah kisah paling gelap, paling kelam yang ada di Indonesia. Kita bicarain soal kisah horor di tengah wabah yang gila-gilaan. Tapi lu harus tahu ini ya, wabah ini tuh sengaja nggak dicatat gede-gede di buku sejarah loh. Wabah ini tuh orang nyebutnya pagebluk, artinya kutukan. Lu yang penasaran langsung aja kita mulai kisahnya ya. Oke bro, kita nggak ngomongin flu biasa bro. Kita ngomongin flu paling mematikan di sejarah dunia, yaitu flu Spanyol yang melanda Yogyakarta tahun 1918. Nah dulu tuh bro, pelabuhan-pelabuhan besar kayak pelabuhan Batavia di Jakarta dan juga Surabaya itu merupakan jalur utama masuknya pedagang dari luar tuh masuk ke Indonesia. Nah di sinilah bro awal mula virus itu masuk. Terus virus itu menyebar tuh ke berbagai daerah di Indonesia melalui jalur laut dan jalur darat. Pada waktu itu melalui kereta api dan akhirnya virus itu masuklah di Yogyakarta. Awalnya bro nggak ada yang takut. Orang-orang tuh cuman bilang tuh, paling sakit biasa atau meriang biasa, besok juga sembuh. Disinilah bro letak kesalahannya bro. Dalam waktu 48 jam, penyakit yang tadinya meriang itu berubah menjadi monster. Jadi wabah ini tuh kayak perampok bro. Dia ngambil anak-anak muda yang lagi sehat-sehatnya pada saat itu. Karena waktu itu banyak korban dari anak muda. Nah si korban ini merasa disiksa bro. Jadi mereka tuh merasa paru-parunya kebakar bro. Terus juga batuk darah dan juga matanya memerah. Sampai juga ada yang susah bernafas. Hal itulah yang membuat mereka cepat meninggal. Sehingga muncullah istilah pagi sakit, sore meninggal. Dan sebagian percaya bahwa ini adalah kutukan. Lu bayangin bro, Yogyakarta tahun 1918, lu lihat tuh gerobak dibawa ke sana kemari, setiap jam itu ngangkut jenazah tuh buru-buru untuk dikuburin. Ada juga mayat yang ditimbun secara massal, karena emang waktu itu warga itu berpikir bahwa ini adalah kutukan bro, dan juga harus cepat-cepat dikuburin supaya nggak melebar tuh kemana-mana kutukan tersebut. Bro, ini krisisnya udah ngehilangin harkat dan martabat manusia bro. Lu bayangin ya, di tengah kengerian kayak gitu, lu masih percaya nggak sama pemerintah pada saat itu? Waktu itu masih pemerintah kolonial Belanda ya bro. Jadi dokter pada saat itu sangatlah terbatas bro. Dan dokter itu pun juga milik kolonial Belanda dan orang-orang kaya. Rakyat miskin lu kagak dianggap bro. Lu mau mati di gubuk lu sendiri atau di jalanan terkena wabah, pemerintah kolonial itu menutup mata akan hal ini bro. Nah dari sinilah bro, karena kekacauannya seperti itu, masyarakat itu dihadapkan cuman beberapa pilihan tuh. Ada masyarakat yang percaya bahwa konsumsi ramuan herbal dia bakalan sembuh dari wabah itu. Dan parahnya lagi, ada beberapa warga yang percaya bahwa ini adalah kutukan dari murka gaib tuh. Akhirnya mereka tuh melakukan ritual atau sesajen lah buat mengusir wabah ini kan, karena mereka beranggap bahwa ini adalah kutukan tuh. Dan sebagian lagi berobat ke dukun. Kepanikan inilah yang memunculkan monster baru lagi bro, namanya hukum jalanan pengucilan sosial. Jadi waktu itu emang gak ada yang jelasin secara ilmiah penyakit ini tuh apa gitu. Dan warga juga gak paham waktu itu wabah ini. Nggak ada yang tahu bahwa wabah ini adalah flu Spanyol. Akhirnya para warga mencari kambing hitam tuh, dan mereka meyakini bahwa ini adalah pagebluk, datang dari kutukan atau dosa dari salah satu warga. Jadi pada saat itu siapapun yang sakit itu bakalan dicap sebagai terkutuk bro. Jadi waktu itu kalau ada tetangga yang lagi sakit tuh,
udah dicap tuh sebagai wah dia pagebluk tuh, terkutuk tuh, dijauhin tuh sama keluarga tuh atau sama warga sekitar tuh. Jadi emang efeknya tuh mereka bakal ditinggalkan, dikucilkan, dan juga bakal menjadi fitnah warga sekitar. Dan paling kejamnya lagi bro, mereka sakit, dan lebih menyakitkan lagi, mereka itu diisolasi tuh oleh tetangga sendiri dan lingkungan sendiri karena mitos bro. Ini mah udah penderitaan ganda bro. Jadi mereka udah nggak ada obat, terus juga lagi sakit, dijauhin tetangga lagi bro. Lu bayangin ya, di tengah krisis kayak gitu, kenapa manusia itu lebih percaya mitos dibandingkan kemanusiaan bro? Kenapa? Dari sekian banyak korban yang dicap sebagai pagebluk pada saat itu, ada satu kisah nih yang menarik kita bahas. Kisahnya paling kelam dan buat nyesek. Kisah ini dari Sastro dan Marni. Nah, Sastro dan Marni ini merupakan pasangan suami istri yang tinggal di Yogyakarta. Mereka berdua itu hidup sederhana ya bro. Jadi keseharian si Sastro ini sebagai kuli panggul di pasar Yogyakarta. Jadi Sastro ini dia tuh bekerja ngangkutin barang pedagang buat mendapatkan upah harian. Sementara istrinya si Marni ini cuman ibu rumah tangga. Nah, di sela istirahat si Sastro di pasar, Sastro dan teman-temannya ini sempat ngeremehin nih masalah pagebluk. Karena si Sastro yakin bahwa pagebluk ini bukan pagebluk, ini cuman meriang biasa, besok juga sembuh tuh. Sewaktu si Sastro balik tuh dari pasar pulang ke rumah, lu tahu kan bro, pasar itu tempat kerumunan dan banyak orang. Otomatis si Sastro ini banyak berinteraksi dengan orang pasar. Nah, disinilah bro, si Sastro terkena virus itu. Dan Sastro belum sadar, karena belum mendapatkan gejala wabah itu atau merasakan gejala itu. Begitu si Sastro pulang tuh ke rumah, gejala itu muncul bro. Tiba-tiba Sastro itu demam tinggi dan batuk darah. Karena sakitnya Sastro makin parah, akhirnya si Sastro ini matanya memerah nih, dan juga matanya perih. Si Marni istrinya Sastro melihat hal itu, tiba-tiba khawatir, langsung tuh dia bopong tuh si Sastro buat dibawa ke tempat tidur untuk istirahat. Sembari si Marni ini istrinya dia pergi ke dapur membuat ramuan herbal tuh. Nah, pada saat si Sastro lagi baring tuh, si Sastro mendengar bisikan bro. Lu pantas mati Sastro. Mendengar suara itu, Sastro langsung teringat tuh sama pagebluk dan dia langsung takut tuh. Pas dia lagi takut, tiba-tiba Marni keluar tuh dari dapur membawa obat ramuan itu kan. Ketika obat ramuan itu dikasih sama si Sastro, diminumlah sama si Sastro nih, dan perasaannya agak baikan tuh. Pada saat dia sudah minum, si Sastro nyeletuk tuh ke si Marni istrinya. Sastro ngomong nih, apa masnya ini terkena pagebluk ya? Apa masnya ini lalai? Si Marni yang mendengar itu berusaha melawan takdir bro. Si Marni langsung tuh meyakinkan si suaminya. Marni ngomong, masnya cuma kecapean, masnya butuh istirahat. Itu bukan pagebluk mas, istirahat aja mas. Mendengar kata istrinya itu, si Sastro ini langsung istirahat bro. Tapi bro, cinta dan harapan itu nggak cukup. Jadi si Sastro ini 3 hari sakit terus bro. Nah otomatis si Sastro ini nggak bisa ngapa-ngapain selama sakit. Kerja juga udah nggak kerja. Dan saat ini dia masih dirawat oleh istrinya sendiri. Selagi dia masih sakit tuh. Pada saat itu Marni ini istrinya si Sastro harus keluar rumah untuk mencari obat karena ramuannya udah habis. Keluarlah si Marni tuh ke warung untuk membeli obat. Tiba-tiba datanglah tetangga Sosuci ini, sebut saja namanya si Bu Mira. Jadi situasinya kayak gini bro. Jadi waktu itu karena mitos pagebluk itu udah menyebar ke banyak warga, jadi warga itu saling mencurigakan satu sama lain. Jadi saling mencurigai lah satu sama lain antar tetangga. Nah kebetulan Bu Mira ini udah penasaran tuh dari kemarin, kok si Sastro udah gak kelihatan lagi ya setiap pagi. Biasanya dia pagi-pagi udah ke pasar tuh. Ini udah berapa hari si Sastro belum kelihatan lagi nih. Dari situlah si Bu Mira memberanikan diri ke rumah si Sastro. Jadi pura-pura bertamu lah bro.
Akhirnya tibalah Ibu Mira ini di rumah Sastro. Nah, si Ibu Mira ini lihat pintu tuh terbuka sedikit. Akhirnya si Ibu Mira langsung membuka. Pada saat Bu Mira langsung membuka pintu, lu tahu nggak bro? Si Bu Mira ini lihat apaan? Bu Mira lihat si Sastro lagi tergeletak di lantai dengan mata merah bro. Sementara si Sastro langsung melihat ke arah pintu yang terbuka tuh. Si Sastro kira itu istrinya yang datang dari warung. Ternyata itu adalah si Bu Mira, tetangga si Sastro. Kembali ke si Bu Mira yang melihat si Sastro dengan kondisi yang menakutkan. Tiba-tiba si Bu Mira langsung tutup tuh pintu rumah si Sastro tuh. Langsung kabur dia kan. Langsung pulang ke rumah. Nah disinilah bro, gosip itu menyebar tuh ke seluruh warga. Mira itu langsung tuh ngomong ke para tetangga tuh, si Sastro itu pembawa sial, si Sastro itu terkena pagebluk, dia tuh terkena kutukan. Mendengar informasi itu, disinilah bro, semua warga menjauhi Sastro dan Marni. Tibalah Marni di rumahnya, terus dia buka pintu, tiba-tiba dia ngeliat tuh suaminya udah tergeletak di lantai. Buru-buru tuh si Marni nolongin suaminya, lalu bopong ke atas tempat tidur. Terus si Marni ini langsung masuk ke dapur ngebuat obat herbal itu. Gak lama kemudian keluarlah si Marni ini ngasih obat herbal ke suaminya. Dan si Marni ngomong ke suaminya, hari ini ada yang aneh, kok warga pada ngejauhin Marni. Marni ini salah apa? Mendengar hal itu, si Sastro cuma bisa diam. Dan si Sastro nggak jelasin bahwa sebelumnya itu tetangganya dia, si Bu Mira, datang ke rumah. Di sisi lain bro, Sastro ini merasa bersalah karena sebelumnya udah ngeremehin pagebluk ini. Dan Sastro melihat kondisi istrinya yang merawatnya, makin menjadi-jadi tuh rasa bersalahnya. Rasa bersalah inilah yang memunculkan efek halusinasi bayangan maut yang meneror si Sastro. Nah, tibalah bro, esok harinya si Sastro sakitnya makin parah tuh. Dan Marni bingung karena mau beli obat dan juga mau beli beras, itu keadaan uangnya udah nggak ada. Karena posisi suaminya udah nggak kerja lagi selama dia sakit. Akhirnya si Marni ini berinisiatif untuk menjual cincin emas dia. Tibalah si Marni ini di depan warung Bu Wati. Pada saat Marni tiba, keluar tuh Ibu Wati dari warung. Terus Bu Wati ngomong, stop di situ aja, kamu mau cari apa Marni? Kata si Bu Wati. Dan akhirnya si Marni ngomong tuh, oh iya Bu, saya ini mau nawarin cincin dengan harga murah nih, siapa tahu Ibu minat. Mendengar hal itu, Bu Wati langsung ngomong tuh, ya udah cincinnya taruh di atas kursi depan warung. Akhirnya si Marni langsung taruh tuh cincin itu di atas kursi tuh depan warung. Terus kembali lagi tuh di posisi awal. Nggak lama kemudian Bu Wati langsung ngambil tuh cincin dan melihatnya. Wah, makin tertarik tuh si Bu Wati. Langsung ngomong Bu Wati, ya udah kamu tunggu di situ aja, saya masuk dulu ngambil beras sama duit kamu. Masuklah tuh Bu Wati ke dalam warung. Gak lama kemudian Bu Wati keluarlah membawa satu kresek yang berisi beras dan juga uang sisa duit cincin itu. Nah, lu tahu nggak bro apa yang terjadi? Si Bu Wati ini menjatuhkan beras dan uang itu ke tanah, lalu ngomong ke si Marni, ini ambil aja Marni, terus kamu langsung pergi dari sini, kata si Bu Wati. Dan Bu Wati langsung masuk tuh ke warung. Melihat hal itu, Marni langsung kaget bro. Kok Bu Wati seperti ini? Padahal sebelumnya gak pernah seperti ini kan? Tapi Marni gak mikirin tuh, langsung dia buru-buru ambil beras dan duit itu, lalu pulang ke rumahnya. Bro, Marni ini udah dianggap sampah bro oleh tetangganya karena mitos. Di sini bro yang paling gila nih, sewaktu si Marni tiba di rumah, dia melihat tuh suaminya duduk di atas kursi, lagi bersandar dan juga lagi ngelus dada karena dia lagi kesakitan sambil batuk. Nggak lama kemudian Sastro ini merasa lemas tuh, langsung pergi ke tempat tidur untuk membaringkan badan tuh. Sementara si Marni istrinya itu sedang duduk di lantai sambil memotong-motong sayur untuk persiapan dimasak. Dan nggak lama kemudian Sastro yang sedang baring ini langsung menoleh tuh ke arah dinding dekat pintu. Pada saat dia menoleh, lu tahu nggak bro, Sastro ini lihat apaan? Dia melihat sosok bayangan yang mirip dia itu sedang duduk bro, dan sambil ngelus-ngelus dada.
Bayangan itu langsung melihat ke si Sastro tuh dan sambil senyum bro. Sastro yang melihat itu kaget bro, langsung dia berteriak, "Jangan dekatin saya, jangan ganggu saya, tolong saya Marni, tolong," kata si Sastro tuh. Dan melihat hal itu, istrinya si Marni ini langsung tersentak kaget tuh. Tiba-tiba ngedeketin suaminya, megang suaminya tuh. "Ada apa mas? Tenang mas, cuman Marni yang ada di sini, nggak ada siapa-siapa." Terus si Marni ngeliat tuh ke arah pintu, tapi dia nggak ngeliat siapa-siapa. Akhirnya si Sastro ngomong tuh, "Gue yang bawa pagebluk ini, gue yang ngucilin kamu Marni, gue ini pembawa aib Marni. Jiwa gue udah diambil sama bayangan itu, gue takut raga gue diambil terus nyakitin lu Marni, tolong Marni." Nah si Marni yang mendengar ini cuman bisa diam dan nangis bro, meluk suaminya karena lihat tingkah laku aneh dari suaminya. Pikirin ini bro, Sastro ini udah diambang gila. Dia itu terperangkap di antara penderitaan fisik, rasa bersalah, dan juga rasa takut akan kutukan. Sementara si Marni ini, istrinya, dihadapkan dengan pilihan yang kejam bro. Pilihan yang paling brutal dan mengerikan bro. Puncak teror terjadi di malam hari bro. Ketika mereka berdua udah istirahat, ternyata tetangganya ini, Ibu Mira dan Bu Wati, membawa seorang dukun. Dukun itu sebut saja namanya Mbak Warno. Menurut keterangan Mbak Warno, mereka bertiga itu harus melakukan ritual depan rumah si Sastro supaya kutukan itu bisa hilang dan juga nggak menyebar tuh ke rumah warga sekitar. Akhirnya mereka datanglah bertiga tuh depan rumah si Sastro dan melakukan ritual sembari Mbak Warno tuh baca mantra lah gitu kan. Setelah dia baca mantra, Mbak Warno ini menebarkan daun kelor dan sesajen. Akhirnya mereka udah tuh melakukan ritual dan pulang ke rumah masing-masing bro. Dan lu tahu nggak bro apa yang terjadi? Menjelang tengah malam, si Sastro yang terbaring lelap tiba-tiba terbangun bro. Dan dia mendengar suara dan bisikan tuh ke arah pintu. "Sastro, jangan lari." Sastro yang mendengar itu penasaran tuh bro, langsung memberanikan diri tuh menoleh ke arah pintu. Dan lu tahu gak bro apa yang dia lihat? Dia melihat sosok bayangan yang sama, tapi dia lagi berdiri depan pintu dan lagi senyum bro. Dan teriaklah tuh si Sastro tuh. Si Marni yang mendengar itu, yang sedang tertidur, sontak bangun bro dan langsung dekatin suaminya tuh. Langsung dia megang suaminya tuh, "Ada apa mas? Kenapa mas?" Nah si Sastro ini nunjuk tuh ke arah pintu. Dia sambil ketakutan tuh, "Itu Marni, itu Marni." Nah si Marni yang mendengar ini melihat arah tunjukan suaminya tuh ke arah pintu. Dan si Marni nggak ngelihat apa-apa bro. Akhirnya si Sastro ini menghembuskan nafas terakhir di pundak si Marni. Marni yang mengetahui itu dan melihat suaminya meninggal, si Marni ini cuma bisa berteriak bro. Langsung ngomong tuh si Marni, "Mas, bangun mas, jangan tinggalin saya mas. Saya nggak punya lagi orang di dunia ini mas, bangun mas." Setelah si Marni berteriak dan menerima kenyataan bro, si Marni cuma bisa duduk doang bro dan menangis. Setelah itu si Marni itu mencoba berdiri tuh dan berjalan menuju ke arah pintu. Dia penasaran siapa yang meneror suaminya tersebut. Akhirnya berjalan tuh si Marni menuju pintu sambil nangis. Pada saat dia di pintu, dia nggak menemuin apa-apa bro di pintu itu. Karena rasa penasarannya tinggi, akhirnya dia mencoba membuka tuh pintu rumah. Dan lu tahu nggak bro apa yang dia lihat? Dia melihat kenyataan yang paling kejam bro. Di depan rumahnya itu udah tersebar tuh daun kelor sama sesajen bro. Miris banget bro, orang sakit tapi diritualin bro sama tetangganya sendiri bro. Gue mau kasih tahu satu hal bro, bencana terbesar adalah hilangnya empati ke orang lain. Itulah yang membuat orang yang tadinya baik menjadi jahat dan saling menghukum. Lu bayangin bro, lu tinggal di Yogyakarta tahun 1918 dan penyakit itu lu gak tahu bahwa itu adalah wabah flu Spanyol. Dan lu sangatlah susah mendapatkan dokter bro. Apakah lu mau menjadi Marni yang rela berkorban, atau lu menjadi Bu Mira yang ngucilin dan ngegibah bro? Oke bro, stop ngegibah yang gak penting. Jangan mudah kaitkan hal medis
dengan mistis bro. Karena itulah yang membuat si Sastro ini nggak tahu itu penyakit atau kutukan bro. Jangan lupa like and share video ini dan tunggu konten selanjutnya ya bro. Bye.